Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Oke, hari ini kita akan membahas tentang turunan pada fungsi trigonometri ya. Sebelumnya kita sudah membahas pada bentuk aljabar serta bentuk eksponen dan logaritma. Jadi hari ini kita akan membahas tentang turunan pada fungsi trigonometri. Jadi saya akan membahas pada 6 bentuk ya: sin X, cos X, tangen X, secant X, cosecant X, sama kotangen X. Kita coba untuk mencari turunan dari sin X ya. Maka seperti awal, dy per dx itu akan sama dengan limit dari delta X menuju 0 pada f X tambah delta X dikurang fx per delta X. Nah, ini pada rumus awal ya. Maka karena di sini diminta sin X, maka ini fungsinya pada si sin X. Jadi akan menjadi limit delta X menuju 0. Ini jadi sin ya. Sin X tambah delta X dikurang sin X dibagi dengan delta X. Oke ya, nah kita tahu bahwa sebelumnya tentang trigonometri ya, bahwasanya untuk bentuk sin A tambah B, saya kemarin buat X tambah Y ya, itu sama aja. Maka sin A tambah B itu akan sama dengan sin A cos B akan ditambah dengan cos A sin B. Nah, jadi yang sebagai A itu si X di sini, ini sebagai A ya, dan delta X ini sebagai B. Maka kita bisa menuliskannya jadi limit delta X menuju 0. Nah, ini kan sin ya, sin A di sini sebagai X, cos B, cos delta X karena B-nya delta X ditambah cos A-nya sini sebagai X, sin B, B-nya delta X. Nah, yang ini udah selesai ya. Ini dia bentuknya. Sekarang kita ngebentuk yang sini. Dikurang sin X. Nah, ini dibagi dengan delta X. Oke, nah sampai di sini saya mau memecahnya ya. Untuk lebih mudahnya lagi, limit delta X menuju 0. Nah, ini saya buat sin X cos delta X dikurang sin X ditambah cos X sin delta X dibagi dengan delta X. Nah, jadi saya pindahkan untuk mempermudahnya. Nah, ini kemudian di bagian sini saya akan memisahkan ya, sama pada pembentukan yang lain ya sebelumnya ya. Limit delta X menuju 0, berarti ini jadi sin X cos delta X kurang sin X dibagi dengan delta X, ingat ya penyebutnya sama, ditambah cos X sin delta X dibagi dengan delta X. Nah, ini kan sama ya bentuknya. Ini sin X, ini sin X. Maka kita bisa mengeluarkannya jadi limit delta X menuju 0. Ini sin X, buka kurung. Nah, ini tinggal cos delta X ya. Yang sebelah sini tinggal cos delta X. Nah, ini jadi 1. Dikurang 1 dibagi dengan delta X. Oke, nah ini saya langsung aja saya buat limit delta X menuju 0 sama ya, cos dulu ya, cos X jadi cos X sin delta X per delta X dibagi dengan delta X. Nah, ini akan sama dengan, lihat di sini sudah ada sin delta X per delta X ya, udah sama, maka ini akan menjadi 1. Nah, ini
akan saya kalikan dengan ini lawannya dari ini ya, maka dia akan bentuknya seperti ini. Limit delta x menuju 0 pada sin x. Nah, saya keluarkan cos delta x kurang 1 per delta x ditambah limit delta x menuju 0 pada cos x nih sin delta x per delta x. Nah, ini kan 1 ya. Ini jadi 1. Nah, ini saya akan membuat kalikan dengan akar sekawanannya ya. Nah, perhatikan, sin x di sini kalau kita limitkan, lihat limitnya pada delta x menuju 0. Artinya sin x di sini sebagai konstanta. Nah, di sini delta x menuju 0, sini cos x, berarti cos x di sini juga sebagai konstanta. Nah, limit dari sin delta x per delta x itu sama dengan 1. Maka bisa dituliskan jadi sin x limit delta x menuju 0 ini jadi cos delta x kurang 1 per delta x dikali dengan cos delta x tambah 1 per cos delta x tambah 1. Nah, kita cari sekawanannya ya, ditambah cos x limit ini udah selesai ya, jadi 1 tadi, berarti tinggal cos x, karena cos x dikali 1 sama dengan cos x. Nah, ini kita kalikan ke kawannya ya, maka jadi limit sin x dulu ya, maka dia akan jadi sin x gitu kan, limit delta x menuju 0 pada cos kuadrat delta x dikurang 1. Nah, ini dibagi dengan delta x kurung cos delta x ditambah 1. Nah, ini tinggal tambah cos x. Oke, nah ini sin x. Nah, ini kita bisa tahu bahwasanya cos kuadrat delta x dikurang 1 itu sama dengan sin kuadrat x. Ini sama dengan dari sini ya. Sin kuadrat x tambah cos kuadrat x itu akan sama dengan 1. Jadi sin kuadrat x itu akan sama dengan 1 dikurang cos kuadrat x. Nah, karena di sini cos kuadrat x dikurang 1, cos kuadrat x dikurang 1, maka dia jadi min ya, min sin kuadrat x. Maka ini bisa kita tulis limit delta x menuju 0. Nah, ini min sin kuadrat delta x. Ini kan variabelnya x ya. Kalau di sini delta x, maka di sini juga jadi delta x. Nah, ini dibagi dengan delta x cos delta x ditambah 1 ditambah dengan cos x. Oke. Nah, ini saya bisa tulis kembali sin x. Nah, ini perhatikan. Oh, saya pecah dulu ya, biar mudah. Jadi limit delta x menuju 0. Nah, ini minnya saya keluarkan di sini. Sinnya kan ada 2 ya, sin delta x dikali sin delta x. Nah, sin x delta x yang 1, terus yang satu lagi limit delta x menuju 0 dari sin delta x per cos delta x tambah 1. Baru ditambahkan lagi dengan ini ya, yang cos x. Nah, ini akan sama dengan min sin x. Nah, perhatikan. Ini udah kita belah limitnya ya. Sin delta x per delta x sama dengan 1. Berarti ini dikalikan dengan 1. Nah, sekarang yang ini sin delta x kita masukkan, ini kan cos ya, cos delta x kita masukkan aja delta x nya menjadi 0. Nah, sin 0 sama dengan 0. Cos 0 sama dengan 1. Ya kan? Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti ini jadi 0 per 2. Ditambah dengan cos x. Nah, ini min sin x kali 1 dikali, oke, saya nggak usah tulis lagi. Di sini min sin x dikali 1, 0 per 2 itu sama dengan 0. Jadi 0 dikali 1 dikali min sin x hasilnya akan sama dengan 0. Berarti tinggal si cos x. Artinya berarti
Y sama dengan Y sama dengan sin X, maka turunannya akan sama dengan cos X. Sekarang kita akan mencari turunan dari Y sama dengan cos X. Maka sama seperti sebelumnya. dy per dx sama dengan dy per dx itu sama dengan limit delta x menuju 0 pada fx tambah delta x dikurang fx per delta x. Oke, nah di sini kan cos x, maka fungsinya pada fungsi cos x ini akan sama dengan limit delta x menuju 0 pada cos x tambah delta x dikurang cos x bagi dengan delta x. Nah, ini akan sama dengan limit delta x menuju 0. Ingat bahwasanya cos A ditambah B itu akan sama dengan saya ganti aja ya. Nah, ini cos A ditambah B itu akan sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Nah, ini bentuk penjumlahan pada trigonometri ya, untuk bentuk cos. Maka ini akan menjadi cos, ingat ya, cos A cos B berarti cos X. Ini sebagai A dan ini sebagai B. Maka ini akan menjadi cos X cos dx, ya kan, dikurang sin X sin dx, baru kemudian dikurang dengan cos X dibagi dengan delta X. Nah, ini saya pindahkan ya, yang cos X nya sama seperti sin sih sebenarnya, limit delta X menuju 0 pada cos X cos delta X, nah dikurang cos X dikurang sin X sin delta X dibagi dengan delta X ya. Saya bagi dengan delta X, kemudian saya pisah pada bagian sini. Ini saya pisah karena ini sama dengan ini ya. Maka dia akan menjadi limit delta X menuju 0. Nah, ini cos X cos delta X dikurang cos X dibagi delta X dikurang dengan sin X sin delta X dibagi dengan delta X Nah, lihat ini kan udah cos X, ini cos X ya, maka kita keluarin, dia akan menjadi limit delta X menuju 0. Ini cos X ya kan, berarti yang di dalam tinggal cos delta X dikurang 1. Nah, ini kan cos X cos delta X, cos X nya kita keluari, berarti tinggal cos delta X. Nah, ini karena cos X kalau kita keluarkan dia berarti menjadi 1. Nah, ini kita bagi dengan delta X, hasilnya ini kita bagi dengan delta X. Nah, ini dikurang, saya langsung bentuk limitnya ya, limit delta X menuju 0. Kenapa? Karena pada fungsi limit ya, sifat-sifatnya itu kan ketika di sini kurang, kita bisa memisahkannya. Berarti ini sin X per delta X, ini saya langsung pisah. Dia kita bentuk kayak gini biar sama, karena dia kan delta X, maka dia sin X sin delta X per delta X. Dia harus sama ya, bentuknya sama-sama pada fungsi delta X. Oke, kemudian saya ini jadi gini ya, limit delta X menuju 0 pada cos X. Nah, ini jadi cos delta X dikurang 1 per delta X dikurang ini limit delta X menuju 0 sin X sin delta X per delta X. Nah ya. Nah, di sini ini kan cos X ya. Sementara yang diminta adalah delta X yang menuju 0. Karena sini bukan delta X, variabelnya variabel X, maka cos X ini akan menjadi konstanta. Sama seperti yang sini ya, tadi sin X itu menjadi konstanta. Kenapa? Karena yang diminta itu pada variabel delta X menuju 0.
Oke, maka saya keluarkan saja. Cos X berarti limit delta X menuju 0 pada cos delta X dikurang 1 per delta X dikurang sin di sini ya. Kurang sin X limit delta X menuju 0 pada sin delta X per delta X. Nah, dari sini saya akan mengalihkan dengan kali sekawan ya. Dengan sekawanannya maka cos X limit delta X menuju 0 berarti sini cos delta X kurang 1 per delta X dikali cos delta X tambah 1 dibagi dibagi dengan cos delta X tambah 1 juga. Nah, di sini tinggal sin X. Kenapa? Karena ini tadi 1 ya. Sin delta X per delta X itu sama dengan 1. Nah, kemudian ini kan tetap cos X ya kan. Limit delta X menuju 0. Nah, ini jadi yang ini kita kalikan menjadi cos kuadrat delta X. Jadi cos kuadrat delta X dikurang 1 per delta X cos delta X ditambah 1 dikurang dengan sin X. Nah, ini saya coba masukkan jadi cos X limit delta X menuju 0. Ingat cos kuadrat delta X dikurang 1 sama dengan ya min sin kuadrat delta X. Nah, ini sama dengan, saya ulang lagi, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi sin kuadrat X itu akan sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Karena di sini terbalik ya, cos kuadrat delta X dikurang 1, maka sini sinnya jadi min sin. Berarti berarti dia menjadi min sin kuadrat X dibagi delta X cos delta X tambah 1 dikurang sin X. Nah, ini bisa dibuat cos X limit delta X menuju 0. Ingat sinnya ada 2, minnya saya keluarkan jadi bukan sin X ya, sin delta X ya, karena cos delta X. Cos ini jadi sin delta X per delta X. Nah, dikali limit delta X menuju 0 dari sin delta X dibagi dengan cos delta X tambah 1, kemudian dikurang dengan sin X. Nah, ini sama dengan cos X. Nah, ini lihat, ini kan delta X per delta X ya, sama dengan 1, maka dia kalikan 1, kalikan lagi, ini tinggal kita masukkan delta X menuju 0 sama dengan sin 0 ya, sin 0 sama dengan 0 per cos 0 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti 0 per 2 dikurang sin X. Nah, ini kan menjadi 0 ya, karena 0 per 2 sama dengan 0 kali 1 kali min cos sama dengan 0, berarti tinggal min sin X. Jadi bisa kita ketahui bahwasanya ketika Y sama dengan cos X, maka turunannya adalah min sin X. Tadi turunan sin X sama dengan cos X, maka turunan dari cos X itu min sin X. Sekarang membahas tentang Y sama dengan tan X ya. Sebelumnya kita udah bahas tentang sin X dan cos X, maka sekarang tan X. Nah, kita ketahui bahwasanya rumus dari tan X itu kan sama dengan sin X per cos X. Nah, di sini kita lihat kalau kita mau mencari turunan dari tan X, nah di sini kan ada pembagian. Terdapat 2 fungsi, yaitu fungsi sin X dan fungsi cos X. Nah, dari sini kita nggak perlu ke konsep limit ya, kita bisa langsung aja bahwasanya ini U per V. Maka turunan dari tan X gitu. Maka turunan dari tan X ya per dx itu akan sama dengan, ini saya buat ini menjadi U dan ini V, maka turunannya akan menjadi U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat. Nah, kita cari nih dulu
U-nya itu apa? U-nya itu jelas ya, sin X. Maka turunan dari sin X, kita sudah menjabarkannya tadi bahwasanya turunan dari sin X adalah cos X. Nah, V-nya itu adalah cos X. Turunan dari cos X itu sama dengan min sin X. Nah, ini kan udah diketahui ya untuk sin X dan cos X, maka kita bisa langsung menentukan hasilnya. U aksen berarti cos X ya, V-nya itu sama dengan cos X juga, dikurang U-nya itu sin X, dan V aksennya itu sama dengan min sin X. Ini dibagi dengan V kuadrat. Mungkin nih saya coba geser ya biar lebih gampang. Nah, maka D tan X per dx itu akan sama dengan U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat. Nah, gini kan mungkin lebih agak jelas ya. U aksennya itu cos X. Nah, V-nya itu juga cos X. U di sini sin X. Nah, V aksennya itu min sin X. Kita bagi dengan V kuadrat. V kuadratnya itu cos kuadrat X. Ini menjadi cos kuadrat X. Nah, ini kan cos X kali cos X itu sama dengan cos kuadrat X ya, cos kuadrat X. Nah, di sini juga sin X kali sin X sama dengan sin kuadrat X. Karena di sini ada bentuk negatif kali negatif jadi positif, berarti tambah sin kuadrat X. Nah, ini kita bagi dengan cos kuadrat X ya, cos kuadrat X. Nah, kita tahu bahwa untuk trigonometri bentuk seperti ini ya, cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1. Berarti ini jadi 1 per cos kuadrat X. Kita tahu bahwa kebalikan dari cos X atau sepercos X itu adalah secant X. Maka sepercos kuadrat X jadi secant kuadrat X. Oke, ini akan sama dengan secant kuadrat X. Nah, sudah diketahui ya bahwasanya ketika dia fungsinya berbentuk tan X, maka turunannya itu akan sama dengan secant kuadrat X. Sekarang dalam bentuk Y sama dengan kosekan X. Nah, kita cari turunannya ya. Kosekan itu sama dengan sepersin ya. Maka kita bisa buat Y sama dengan kosekan X itu akan sama dengan sin X. Nah, di sini juga terdapat pembagian ya, 1 per sin X. Nah, ini kita bisa sebut sebagai U dan sin X juga sebagai V. Nah, dari sini kita bisa cari turunannya kan bentuk U per V. Maka saya coba buat ya, D kosekan X per dx akan sama dengan turunan D per dx dari 1 per sin X. Nah, ini bisa kita tuliskan bahwa saya coba tinta warna lain. Nah, bahwa ini akan jadi U-nya itu akan sama dengan ini U ya, U dan ini V. U-nya itu 1, maka U aksen itu sama dengan 0. Nah, V-nya sama dengan sin X. Kita tahu bahwa turunan dari sin X adalah cos X. Maka kita bisa masukkan pada rumusnya. Ini akan sama dengan U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat. Nah, ini kita bisa masukkan U aksennya itu sama dengan 0. V-nya itu sin X dikurang U-nya itu 1. V aksennya akan sama dengan cos X. Nah, ini kita bagi dengan sin kuadrat X. Karena V ya, V kuadrat. V-nya sin X, maka jadi sin kuadrat X. Sin kuadrat X. Oke, ini akan sama dengan 0 dikali sin X berarti 0 dikurang 1 dikali cos X berarti cos X. Dibagi dengan sin kuadrat X. Nah, ini akan sama dengan, oke, saya jajarkan dulu sama dengan ya. Oke, 0 dikurang cos X akan sama dengan min cos X ya. Dibagi dengan sin kuadrat
X. Nah, ini bisa saya jabarkan menjadi gini. Min cos X per sin X dikali 1 per sin X. Ini sama ya. Nah, kita tahu bahwasanya cos X per sin X itu akan sama dengan kotangen X. Berarti min kotan X dikali 1 sin X. Nah, ini akan sama dengan min kotan X. Nah, kebalikan dari sin adalah kosekan dikali kosekan X. Jadi turunan dari kosekan X itu akan sama dengan min kotan X, kotangen X kali kosekan X. Untuk selanjutnya adalah Y sama dengan sekan X. Nah, kita mau cari turunannya sama seperti kosekan tadi ya. Turunan dari sekan itu sama dengan cos X. Maka bisa saya jabarkan Y sama dengan saya jabarkan gini dulu. Sekan X itu akan sama dengan 1 cos X. Maka turunan dari sekan X per dx akan sama dengan turunan dari 1 per cos X. Nah, ini kita tahu bahwasanya ini bentuknya bagi ya, sama seperti kosekan tadi, sama seperti tangen. Nah, ini bentuk bagi, maka bisa saya tuliskan bahwasanya satu ini sebagai U dan cos X itu sebagai V. Maka ini bisa kita tarik U sama dengan 1 ya. Maka U aksen itu akan sama dengan 0. Nah, V sama dengan cos X. Maka V aksen, kita tahu bahwa cos X itu turunannya adalah min sin X. Nah, ini kemudian kita masukkan ke bentuk ininya. Rumusnya U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat. Nah, ini akan sama dengan U-nya berapa? 1, V-nya, U aksen, maksud saya U aksennya itu 0 ya. Aksennya 0, V-nya itu cos X, dikurang U-nya itu 1, V aksennya itu min sin X, kita bagi dengan V kuadrat. V kuadratnya, V-nya cos, berarti V kuadrat adalah cos kuadrat X. Cos kuadrat X. Nah, ini akan sama dengan 0 dikali cos X sama dengan 0. Ini min ya, di sini min berarti positif. Positif 1 dikali sin adalah sin. Oke, sin X. Nah, ini dibagi dengan ini kita bagi dengan cos kuadrat X. Cos kuadrat X sama seperti tadi, bahwasanya ini jadi sin X ya per cos X dikali 1 per cos X. Sin X per cos X sama dengan tan X. Nah, ini 1 per cos X. Kebalikan dari cos X adalah sekan X. Oke, jadi sudah diketahui bahwasanya turunan dari sekan X itu adalah tan X dikali sekan X. Bentuk terakhir adalah Y sama dengan kotangen X. Nah, ini juga kita tahu bahwasanya kalau tangen X tadi kan sin per cos, maka kotangen X itu kebalikan dari tan, berarti cos per sin. Maka bisa saya tuliskan bahwasanya kotan X itu akan sama dengan cos X per sin X. Nah, sama seperti yang sebelumnya, ini bentuk bagi, maka kita bisa langsung masukkan pada rumus turunan, di mana turunan dari kotan X ya per dx itu akan sama dengan d per dx dari cos X per sin X ya. Kita turunkan, kita buat cos itu sebagai U dan sin itu sebagai V. Nah, kita cari U-nya itu kan tadi cos X ya, maka U aksen sama dengan min sin X. Nah, V-nya itu sin X, maka turunannya adalah cos X. Nah, kita bisa masukkan ke dalam rumus, maka jadi U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat. Nah, ini sama dengan U aksennya tadi min sin X ya, V-nya itu sin X, U-nya cos X,
maka V aksennya itu cos X ya, sama. Nah, kita bagi dengan V kuadrat. V kuadratnya, V-nya sin, maka jadi sin kuadrat X. Nah, ini kita lihat bahwasanya sin X kali sin X jadi sin kuadrat X, cos X kali cos X menjadi cos kuadrat X. Ini menjadi min sin kuadrat X min cos kuadrat X dibagi dengan sin kuadrat X ya. Sin kuadrat X. Nah, kalau minnya kita keluarkan, dia akan menjadi gini. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dibagi dengan sin kuadrat X. Kan? Nah, ini akan sama dengan min sah 1 karena sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan sah 1. Nah, ini kita bagi dengan sin kuadrat X. Nah, ini akan sama dengan, ingat kebalikan dari sin X itu adalah kosekan X. Jadi kebalikan dari sin kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Karena di sini ada min, maka jadi min kosekan kuadrat X. Nah, sehingga kita tahu bahwasanya rumus dari kotangan X turunannya adalah min kosekan kuadrat X. Oke. Nah, ini udah 6 bentuk dari trigonometri yang saya jabarkan. Nah, ini sama seperti ini ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya ketika dia sin X maka turunannya menjadi cos X. Ketika dia cos X turunannya adalah min sin X. Ketika dia tan X maka turunannya secant kuadrat X. Ketika dia secant X, fungsinya secant X, maka turunannya adalah secant X tan X. Tadi saya buatnya tan X secant X ya, sama sebenarnya. Mau dibalik juga nggak masalah. Nah, turunan dari kosekan X adalah min kosekan X kotangen X, dan turunan dari kotangen X adalah min kosekan kuadrat X. Oke ya. Kita masuk ke contoh soal. Oke, soal nomor 1 adalah Y sama dengan 3 sin X dikurang 4 cos X. Nah, ini sama kayak pada turunan biasa ya, turunan fungsi aljabar. Ketika dia kurang, maka kita turunkan 1. Maka nomor 1 sama dengan Y sama dengan, nah sin X kita tahu bawah turunan sin X itu sama dengan cos X. Maka ini jadi 3 cos X, ya aksen ya. Nah, cos itu turunan adalah min sin. Karena di sini negatif, min kali min jadi positif, berarti tambah 4 sin X. Oke ya. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 sin 2X sama seperti pada eksponen atau logaritma ya. Ketika dia di sini sebagai U, maka kita turunkan 2X sama dengan turunannya adalah 2. Maka Y aksennya itu kan sama dengan 2. Sin turunan sin adalah cos, maka 2 cos 2X. Nah, ditambah sama juga 2X itu turunannya 2. Cos itu menjadi min sin. Maka ini min ya. Min sin 2X. Oke. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3 ini bentuknya adalah U per V. Maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen V kurang UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Ini kita bagi dengan V kuadrat ya. V kuadrat. Oke. Nah, kita cari dulu U-nya sama dengan, ini sebagai U, yang bawah sebagai V. U-nya sama dengan 1 ditambah sin X. Nah, U aksen akan sama dengan 1 turunannya adalah 0, sin turunannya adalah cos X. Nah, V-nya itu sama dengan cos X, maka turunannya adalah min sin X. Oke, kita masukkan pada rumusnya ya. Berarti U-nya, U aksennya sama dengan cos X. V-nya itu cos X juga. Dikurang U-nya 1 tambah sin X. V aksennya sama dengan cos X. Nah, ini dibagi dengan V kuadrat sama dengan V-nya tadi cos X, berarti cos kuadrat X. Nah, ini akan sama dengan cos X kali cos X, jadi cos kuadrat X, dikurang 1 kali cos X berarti cos X. Sin X ditambah dengan sin
sin X cos X. Nah, ini kita bagi dengan cos kuadrat X. Cos kuadrat X, lihat. Nah, pada semua bentuknya ada si cos X, maka kita keluarkan cos X-nya. Ini akan sama dengan cos X kurung. Ini tinggal cos X dikurang 1 ya. Ini kan cos kuadrat X. Cos X-nya kita keluari 1, berarti tinggal si cos X. Nah, cos X kita keluarkan cos X-nya, berarti ini jadi 1. Nah, ini cos X-nya kita keluarkan menjadi si sin X. Berarti ini tambah sin X dibagi dengan cos kuadrat X. Nah, ini bisa kita coret ya. Berarti ini jadi coret, nah ini coret, berarti tinggal cos X. Nah, ini akan sama dengan cos X tambah sin X kurang 1 per cos X. Per cos X. Oke, nah nomor 4 ini bentuknya over V ya, tapi lihat V-nya itu bentuk ada jumlahnya. Nah, kita coba dulu ya. Kita coba ini sebagai U dan ini sebagai V. Nah, saya coba di sini. U-nya sama dengan sin X, maka waksen turunan dari sin adalah cos X. Nah, V-nya itu adalah cos X tambah sin X. Nah, maka kita turunkan di sini. Cos X turunannya adalah min sin X. Nah, sin X itu ada turunannya cos X. Maka bisa kita jabarkan bahwasanya Y sama dengan U aksen Y aksen sama dengan U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. U-nya, U aksennya adalah cos X. Nah, V-nya adalah cos X tambah sin X. Nah, U di sini adalah sin X. Maka V aksennya adalah min sin X tambah cos X. Nah, ini dibagi dengan V kuadrat. V kuadratnya, V-nya adalah cos X tambah sin X, maka dia jadi cos X tambah sin X kuadrat. Nah, ini saya akan coba jabarkan ya. Cos X kali cos X jadi cos kuadrat X ditambah cos X sin X ya kan. Nih cos X kali cos X, cos kuadrat X, cos X kali sin X jadi cos X sin X. Nah, dikurang min sin X kali min sin X berarti jadi tambah ya, tambah sin kuadrat X dikurang sin X cos X. Nah, ini ya, min sin X kali cos X berarti min sin X cos X. Nah, ini kita bagi dengan, nah, untuk mempermudah kita jangan ganggu bawahnya dulu, kecuali perlu untuk kita jabarkan ya. Nah, sin cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1. Nah, perhatikan cos X sin X, di sini kan min sin X cos X sama ya. Di sini positif negatif berarti bisa kita coret. Ini kita coret, berarti dia 1 aja. 1 per cos X tambah sin X kuadrat. Nah, ini kenapa saya bilang nggak perlu dijabarkan dulu, karena ketika hasilnya seperti ini kita nggak perlu menjabarkannya lagi. Oke ya. Nah, sekarang nomor 5. Nomor 5 bentuknya sama juga, ini bentuk pembagian, ini U dan bawah sebagai V. Maka saya coba di sini aja ya. U aksen akan sama dengan 2x. X kuadrat turunannya adalah 2x. Nah, V aksen kita tahu bahwasanya kotangen adalah turunannya min kosekan kuadrat. Min kosekan kuadrat X. Nah, ini kita masukkan nomor 5 ya. Nomor 5, Y aksen sama dengan U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat. U aksennya apa? U aksennya adalah 2x. V-nya apa? V-nya adalah kotangen X. Nah, ini dikurang dengan U-nya sama dengan X kuadrat. V aksennya sama dengan min kosekan kuadrat X ya.
dibagi dengan V. V-nya itu sama dengan kotangen, maka jadi kotangen kuadrat X. Kotangen kuadrat X. Nah, ini akan sama dengan kita coba jabari dulu ya, 2X kotan X ditambah X kuadrat kosekan kuadrat X. Nah, ini kita bagi dengan kotan kuadrat X. Nah, dari sini saya mau coba pecahkan dia menjadi 2, berarti ini 2X kotan X, ya kan, per kotan kuadrat X ditambah X kuadrat kosekan kuadrat X dibagi dengan kotangen kuadrat X. Nah, ini bentuknya tadi seperti ini, kemudian ini bisa kita coret ya. Berarti tinggal 2X per kotan X ya, karena X nya tadi X kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, kosekan kuadrat X itu, kosekan X itu kan kebalikan dari kebalikan dari sin X ya, berarti ini jadi seper sin kuadrat X. Nah, kalau tangen tadi adalah sin X per cos X, maka kotangen adalah cos X per sin X, cos X per sin X. Nah, ini kan bisa hilang ya, karena ini bentuknya kuadrat, berarti ini bentuk kuadrat. Nah, ini bisa hilang, maka dia akan menjadi 2X kotan X ditambah X kuadrat per kosekan kuadrat X. Nah, oke, dari sini sudah dapat ya jawabannya. Oke, kita tahu bentuknya bahwasanya Y sama dengan U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat. Nah, masukin U aksennya adalah min sin X kurang cos X, ya kan, dikali dengan VV-nya adalah cos X, dikurang U-nya adalah cos X kurang sin X, ya kan, dikali dengan V-nya min sin X. Nah, ini kita bagi dengan V kuadrat. V-nya adalah cos X, maka V kuadrat sama dengan V cos kuadrat X. Nah, ini kita coba jabarkan. Min sin X kali cos X adalah min sin X cos X. Nah, min cos X kali cos X adalah min cos kuadrat X. Min, ini kita kali, min cos X dikurang sin X sama dengan positif ya, positif sin X cos X. Nah, ini min kali min positif, positif kali negatif, negatif lagi, sin X kali sin X adalah sin X kuadrat dibagi dengan cos kuadrat X. Cos kuadrat X. Nah, ini sama dengan, kita lihat bahwasanya ini negatif sin X cos X, di sini positif sin X cos X, ini bisa kita coret. Nah, ini tinggal min cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X. Cos kuadrat X. Nah, ini kita tahu kalau kita keluarkan minnya, ini menjadi cos kuadrat X tambah sin kuadrat X, ya kan, dibagi dengan cos kuadrat X. Nah, ini cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1. Maka ini jadi min 1 per cos kuadrat X. Oke ya. Sampai di sini materi kita tentang turunan fungsi trigonometri, dan saya harap bisa dipahami dengan baik ya video ini maupun materi tentang fungsi trigonometri, dan bisa diaplikasikan pada soal-soal yang saya akan berikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.